Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kalau minggu lalu kita boleh merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, itu bukan suatu kebetulan, tapi penyertaan Tuhan dalam hidup. Saat ini mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dengan iman kita katakan sungguh-sungguh, Yesus. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu boleh nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, ya Tuhan, ini kami. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Satu-satunya pengharapanku, katakan sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Oh Tuhan, mari puji Dia, sembah Dia. Oh Yesus, sungguh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan,
kasih Ibu Grace untuk pimpin dalam doa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa yang di surga, Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Hanya kepada Engkau sajalah Tuhan kami datang saat ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau mengerti segala keterbatasan kami. Engkau juga mengerti kerinduan hati kami. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami rindu Tuhan, urapan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Urapi kami satu demi satu. Sehingga tempat ini menjadi tempat di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Dan kami menyerahkan puji-pujian sebentar. Biarlah Tuhan, Engkau hadir, Engkau dipuaskan, Engkau disenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Mari kita bersukacita karena kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorak memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi
kuasanya untuk kita semua. Karena kasih-Nya sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bapak Ibu, mari angkat tangan kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu menaungi hati kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Di sini menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan
hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar. Menikmati bait-Mu. Biarlah api Roh-Mu menyala-nyala di tempat ini Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah segala pujian nyanyian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai urapi lidah mulut hamba-Mu, agar boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang jahat, maupun hal-hal yang akan merintangi firman Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, kami usirkan di dalam nama Yesus. Dan kami mau duduk diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan.
Apakah saudara saat ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara? Iya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana hidup kita ini di dalam terang firman Tuhan. Saudara, sesuai dengan bacaan renungan harian kita setiap hari, saya ingin mengambil satu bagian dari Injil Yohanes. Dari pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ini adalah dalam minggu ini kita merenungkan bagian ini. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, saya akan membacakannya bagi saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara, pernahkah saudara melihat atau mendengar di media sosial ada seorang yang melakukan kesalahan lalu diviralkan di mana-mana, dicaci, dimaki habis-habisan? Nah, saudara, baru-baru ini ada seorang pejabat negara yang menjadi tersangka kasus korupsi dan pemerasan. Baru 2 bulan menjabat, dia sudah dikatakan menerima uang haram sebesar 3 miliar rupiah. Padahal orang ini dahulunya sebelum dia menjabat, dia pernah berkoar-koar berbicara di media sosial bahwa seorang koruptor negara itu sepantasnya dihukum mati. Dia termasuk salah satu orang yang menggagas, yang ikut mengambil voting untuk setuju seorang koruptor dihukum mati. Tapi setelah lewat beberapa tahun kemudian, ketika dia diangkat menjadi seorang pejabat negara, baru 2 bulan, dia sudah melakukan pemerasan. Sebetulnya bukan dia yang melakukan, anak buahnya. Tetapi dia mengetahui dan dia ikut merestui. Bahkan dia minta jatah dari uang haram itu. Dikatakan dalam waktu 2 bulan sudah 3 miliar yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Saudara, saya enggak sebut namanya, tapi sayang.
lebih celakanya dia itu orang Kristen. Ya, betapa memalukan. Komentar-komentar pedas, hujatan-hujatan dilayangkan kepada dia. Bahkan ada orang yang mengatakan orang seperti ini gak pantas hidup. Saudara, hal ini mirip situasinya dengan yang dihadapi oleh perempuan yang kedapatan berbuat zina yang dibawa datang kepada Yesus. Perempuan yang kedapatan berbuat zina ini diperlakukan dengan begitu kasar, dengan begitu semena-mena oleh orang banyak. Dia ditarik, dia dijebloskan ke dalam kerumunan orang banyak. Dia dihina, dipermalukan, dan siap untuk dijatuhi hukuman mati dengan dilempari batu. Tapi saat itu, ketika semua mata berusaha menuduh dia, semua tangan siap melempari dia, di tengah-tengah sorakan penuh kebencian itu, sebagian orang mengatakan stop. Perempuan ini dibawa, datang kepada Yesus. Tujuannya apa? Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dikatakan dengan jelas dalam ayat 6, mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia. Ya, tujuannya dibawa datang kepada Yesus minta pendapat. Dia mengatakan, Rabi, ya, mulai ayat 4, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Kalau dalam hukum Musa, hukum Taurat, ya, saudara bisa tahu dalam Ulangan 20 Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22 dikatakan perempuan-perempuan yang kedapatan berbuat zina dia layak dilempari batu sampai mati. Nah, ini dia tersangkanya kedapatan berbuat zina. Kalau menurut kamu harus diapakan orang ini? Saudara tahu? Apakah mereka datang benar-benar untuk bertanya? Apakah mereka benar-benar datang kepada Yesus untuk membela hukum Taurat? Atau untuk demi kepentingan perempuan ini? Bukan, saudara. Mereka tidak peduli semua itu. Tapi mereka datang membawa perempuan ini. Tujuannya adalah untuk menjebak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya, dia patut dilempari batu sampai mati. Dia sudah menuruti hukum Musa. Tetapi apakah itu sesuai dengan apa yang dia ajarkan? Kasih. Setiap orang kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita sudah ditebus kita mendapatkan kemurahan Allah. Itu bertentangan dengan ajarannya sendiri. Tapi kalau dia mengatakan enggak, dia sudah melanggar hukum Taurat. Jangan dilempar. Dia melanggar hukum Taurat. Jadi jawaban ya atau tidak sama-sama salah. Ya, akan dibuat salah oleh mereka sehingga mereka punya alasan untuk menangkap Yesus. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Yesus menjawab mereka dengan ya atau tidak? Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, tolong dibuka satu demi satu ya. Yesus tahu betapa liciknya hati mereka. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu. Siapa yang bisa mengetahui? Saudara, hati manusia itu licik, saudara. Dari luar kelihatannya baik, tujuannya kelihatannya baik. Tapi sebetulnya ada hal yang tersembunyi yang ingin menjerat Yesus. Nah, mendapat pertanyaan seperti itu, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan? Pertama, Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Ya,
Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. 2 kali Yesus melakukan itu. Kalau saudara lihat mulai dari ayat yang ke-6, kemudian di ayat yang ke-8 juga mengatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi Yesus melakukan ini 2 kali. Pertanyaannya mengapa Yesus melakukan ini? Mengapa Yesus menulis dengan jarinya di tanah? Apa yang ditulis oleh Yesus? Alkitab tidak mengatakan. Kita nggak tahu. Sebagian penafsir mengatakan bahwa tindakan Yesus menulis dengan jarinya di tanah itu untuk menunjukkan bahwa dia mendapatkan otoritas Allah. Ya, jari Allah yang menulis di atas 2 loh batu, yang menuliskan hukum Taurat, jari yang sama itu yang menulis di tanah. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa dia sebetulnya adalah Allah yang menuliskan hukum Taurat itu. Saudara, dia bertindak atas otoritas Allah. Enggak penting sebetulnya, karena Alkitab tidak mencatat apa yang ditulis Yesus, itu enggak penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana tindakan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus selanjutnya dalam ayat yang ke-7 dikatakan, setelah dia menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika dia terus-menerus ditanya oleh orang-orang yang berkumpul di sana, akhirnya dia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Saudara, yang pertama Yesus menulis dengan jarinya. Yang kedua dia menantang para penuduhnya, kalau kamu benar tidak pernah berbuat dosa, silakan. Kamu yang pertama kali lempar perempuan ini dengan batu. Monggo, silakan. Lalu dikatakan dia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tapi apa yang diperbuat oleh orang-orang banyak itu setelah mereka mendengar perkataan Yesus, mereka mulai berpikir, aku juga bukan orang baik. Aku juga sudah melakukan dosa. Aku juga sudah melanggar perintah Tuhan. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Akhirnya mereka satu demi satu meninggalkan tempat itu. Sampai akhirnya tinggal Yesus sendirian bersama dengan perempuan yang dituduh berbuat zina itu. Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Lalu dikatakan Yesus hanya berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana orang-orang itu? Tidak adakah seorang pun di antara mereka yang mau menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, enggak ada Tuhan, enggak ada. Lalu apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, tindakan Yesus yang ketiga, dia tidak menghakimi seperti orang banyak yang sudah siap melemparkan batu untuk merajam perempuan itu. Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak menghakimi, tetapi apa yang dilakukan? Dia katakan, aku tidak menghukum engkau. Inilah kasih karunia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah kebenaran. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan kasih karunia. Tetapi dia tetap menegakkan kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi lagi perbuatanmu yang lama. Inilah yang disebut dengan hidup baru. Ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, kita bertobat. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Kita dibebaskan dari hukuman. Itulah kasih karunia. Tapi setelah kita bebas dari hukuman, jangan berbuat dosa lagi.
lakukan yang benar. Inilah yang disebut dengan hidup baru. Kasih karunia kalau tidak disertai dengan kebenaran, cuman orang berbuat dosa, bertobat, minta ampun sama Tuhan, diberi kasih karunia, diampuni dosanya. Tapi kalau dia tidak melakukan hidup yang benar, kemudian setelah diampuni dosanya, dia terus berdosa lagi, minta ampun lagi, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Lama-lama jadi apa? Jadi liar hidupnya. Enggak ada hukuman, tidak ada standar kebenaran yang ditegakkan. Orang jadi liar. Sebaliknya, kalau hanya menegakkan kebenaran tanpa kasih karunia, apa yang terjadi? Ya, seperti hukum. Hukum ditegakkan tapi tidak ada kasih. Apa yang terjadi? Kekejaman. Nah, itu sebabnya kasih karunia dan kebenaran itu harus jalan bareng. Itulah kekristenan. Nah, saudara, Yesus mengatakan hal ini karena dia adalah kebenaran itu sendiri, tetapi dia juga adalah pemberi kasih karunia. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita tahu bahwa dunia kita itu suka sekali menghakimi orang, suka menghukum orang. Padahal dia sendiri juga berbuat dosa. Seperti maling, teriak maling gitu ya. Maling, maling, maling. Dia sendiri maling. Koruptor, koruptor. Harus dihukum mati. Dia sendiri korupsi. Inilah dunia kita. Suka sekali menghakimi orang lain, lupa ketika dia menunjuk ke depan. 3 jari yang lain menunjuk pada dirinya sendiri. Hakim yang mengadili koruptor, ternyata dia sendiri juga korupsi. Ada? Ada. Hakim agung di Indonesia ada. Mengadili banyak koruptor kelas kakap, tapi ternyata kemudian hari terungkap dia sendiri korupsi. Dunia suka menghukum, cepat menyebarkan aib orang, diviralkan lewat medsos. Supaya seluruh dunia tahu, orang ini loh, dia ini memang gak baik. Dia ini memang penjahat, kriminal. Ini loh ijazahnya palsu, dia harus dihukum. Diviralkan di mana-mana. Saudara, inilah dunia. Suka menghukum, suka menghakimi. Cepat menyebarkan aib orang, ya, diviralkan dan sebagainya. Sibuk mencari kesalahan orang. Daripada dia tahu dia ada kebaikan, tapi yang dicari, yang diviralkan itu kejelekannya. Sudah tahu Gubernur Jawa Barat yang namanya Deddy Mulyadi itu, ya, atau disebut KDM. Kurang apa dia? Dia sering membantu orang miskin, dia sering membela hak-hak orang lemah, dia sering belusukan di desa-desa, di orang-orang yang kecil dia bantu. Tapi orang-orang yang iri hati kepada dia, gubernur lainnya atau pejabat DPR dan seterusnya, mereka mengatakan kamu itu cuma pencitraan. Kamu itu gubernur konten. Dicari kesalahannya, yang baiknya enggak diperhitungkan, yang kesalahannya yang kecil mungkin itu yang diekspos. Inilah dunia kita. Kadang di gereja pun juga demikian. Kalau ada jemaat yang jatuh dalam dosa, wah, beritanya cepat tersebar, melebihi lebih cepat dari beritanya infotainment, ya, gosip infotainment, ya. Orang ini belum sempat dipanggil, belum sempat ditanyai, belum sempat didengarkan,
sudah dihakimi lebih dahulu, divonis, dia orang gak baik. Banyak hakim-hakim rohani yang ada di gereja. Akibatnya apa? Gak sedikit orang yang kecewa. Dan kemudian meninggalkan gereja. Bahkan meninggalkan Tuhan. Siapa yang salah? Siapa yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan? Kita, orang-orang yang cepat menghakimi. Saudara, saya juga pernah mengalami hal yang pahit tentang hal ini. Bukan di luar, saudara. Di dalam gereja. Di antara orang-orang Kristen. Di antara hamba-hamba Tuhan bahkan. Sedih. Ya, sedih. Tetapi itulah yang terjadi. Dunia kita suka menghakimi. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan. Bukan menghakimi. Perempuan yang sudah jelas-jelas kedapatan berbuat zina pun dikatakan, dosamu sudah diampuni. Pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus tidak membenarkan dosa perempuan ini. Yesus mengungkapkan dosanya tetapi dengan cara yang benar. Dia tidak nutup-nutupi dosa wanita ini. Tapi juga dia tidak melempari wanita ini dengan batu. Atau mempermalukan dia. Tetapi dia justru melindungi si wanita ini. Dia mengingatkan kepada orang banyak. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari wanita ini dengan batu. Silakan. Silakan. Yang pertama, yang belum pernah berbuat dosa, silakan lempari dia. Akhirnya, tidak ada satupun orang yang berani mengatakan saya berhak melempari dia dengan batu. Karena saya tidak punya dosa. Semua sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Yesus tidak pernah memihak kepada dosa, tetapi dia juga tidak ikut menghakimi. Padahal dia punya hak sebetulnya, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia tidak menghakimi, dia tidak menggunakan haknya. Nah, kalau Yesus saja tidak menghukum perempuan yang berdosa itu, mengapa kita lebih cepat menghukum orang lain? Mengapa kita merasa lebih berhak dari Tuhan Yesus? Mengapa kita merasa lebih suci dari Tuhan Yesus? Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menegur dosa dengan cara yang benar, dengan kasih. Bukan dengan lemparan batu. Bukan dengan menjelek-jelekkan dia di medsos. Bukan. Tapi untuk menasehati dia. Panggil dia. Berikan dia nasihat benar. Supaya dia kembali pada jalan yang benar. Bukannya malah dijerat seperti orang-orang Farisi yang ingin menjerat Yesus. Mencobai Yesus. Bukan. Bukan setelah dia jatuh lalu kemudian kita injak-injak. Sekalian mati. Bukan. Kalau saudara seorang dokter, ada seorang pasien datang kepada saudara dan mengatakan, aduh, kenapa ya saya kok seperti ini ya, keluhannya banyak ya. Apakah dokter itu mengatakan, udahlah pulang aja, sudah percuma, kamu gak mempan, obat-obat sudah gak bisa menolong kamu lagi, kamu pulang aja, sudah terimalah nasibmu, sebentar lagi kamu akan mati. Apakah seperti itu? Pasti tidak ya. Seorang dokter, dia akan mengatakan, saya akan coba. Saya akan memberi kamu obat. Saya akan menerapi kamu. Supaya kamu bisa sembuh. Tugas kita bukan untuk nakut-nakutin orang. Tapi untuk memberikan pertolongan yang tepat dengan cara yang tepat. Yesus yang ketiga, dia bukan hanya dia
membebaskan wanita ini, tetapi dia juga mengungkapkan dosanya dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Memulihkan itu berarti memberikan kehidupan yang baru. Kalimat Yesus yang terakhir, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang ditekankan, jangan berbuat dosa lagi. Kita melihat ada dua dimensi kasih karunia. Yang pertama itu adalah pengampunan. Ya. Pengampunan itu artinya dibebaskan dari hukuman. Gak jadi dilempari dengan batu. Dan yang kedua, setelah diampuni, dia dipulihkan. Artinya diberikan tuntunan, arahan untuk dia bisa menjadi pribadi yang baru, hidup yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan gaya hidup yang baru. Itulah kasih karunia. Bukan cuma diampuni setelah itu ditinggal, bukan. Diampuni setelah itu dituntun. Sehingga dia menjadi orang yang baru, yang berbeda. Wanita itu bukan lagi menjadi wanita berdosa, tetapi dia diangkat oleh Tuhan, diberikan masa depan yang baru. Kalau Yesus sudah bisa memberikan hidup yang baru, kesempatan yang baru, jangan lagi tinggal di masa lalu. Jangan lagi tinggal di dalam kesalahan yang lama, tetapi maju, move on, berjalanlah di jalan yang baru, yang benar, hidup yang baru, pola pikir yang baru, perbuatan yang baru, kebiasaan yang baru. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama pelajarannya, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Sebelum kita tahu seluruh ceritanya, kalau kita cuma dengar sepotong-sepotong, jangan langsung kita vonis, memang orang itu penjinah, kotor, harus dijauhi, harus dibuang, harus dibinasakan. Bukan. Dengarkan dia. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, menyimpulkan. Tapi dengarkan kisahnya. Perbaiki dia dengan kasih. Ingat, kita pun orang berdosa. Kalau bukan karena kasih karunia Yesus, kita juga pantas dihukum. Kita enggak lebih baik dari mereka. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kasih yang memulihkan. Jangan jadi ahli Taurat modern, ya, yang sibuk mencari kesalahan orang, yang sibuk melempari orang dengan batu. Ya, kita sekarang enggak melempari orang dengan batu secara harfiah, saudara. Tapi mungkin melalui postingan-postingan kita, melalui medsos, kita sudah menghakimi mereka. Jadilah tangan Yesus yang mengangkat, bukan melempari dengan batu. Terimalah pengampunan Yesus, sama seperti perempuan itu. Kita dipanggil, bukan hanya diampuni, tetapi kita juga harus bisa mengampuni. Kita harus hidup yang baru dan jangan berbuat dosa lagi, itu yang penting. Setelah kita diampuni bukan berarti terus kita bebas berbuat dosa lagi. Kasih karunia Tuhan masih besar kok. Masih ada waktu kok. Saya tak puas-puasin dulu hidup dalam dosa. Baru setelah itu saya minta ampun lagi. Enggak, saudara. Ingat. Semua itu ada batasannya. Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi itu bukan alasan kita untuk berbuat dosa. Yesus tidak menutup mata terhadap dosa. Ada perhitungannya, saudara. Ya, jangan terus enak-enakan ya. Dia memberikan kasih karunia tujuannya agar kita berubah. Memiliki hidup yang baru.
Itu sebabnya hari ini, mungkin kita seperti perempuan itu. Mungkin kita saat ini dalam kondisi jatuh, dipermalukan oleh banyak orang. Mungkin kita merasa nggak layak. Ingat, kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita. Tetapi jangan lupa hidup dalam kebenaran. Atau mungkin kita masih seperti orang-orang banyak itu yang rajin membawa batu dan melempari orang, cepat menghakimi orang. Ingat, kita harus belajar dari Yesus. Lepaskan batu itu. Terima kasih-Nya. Kasih karunia Yesus. Hiduplah dalam kebenaran. Kasih karunia Yesus bukan alasan untuk terus berbuat dosa. Tetapi kuasa untuk berhenti berdosa dan memulai hidup yang baru. Klik yang terakhir. Sekali lagi kita baca bersama. 2, 3. Yang terakhir ya. 2, 3. Kasih karunia Yesus bukan alasan untuk terus berdosa. Tetapi kuasa untuk berhenti berdosa dan memulai hidup baru. Jadi ingat, kasih karunia Yesus itu bukan untuk kita permainkan. Bukan jadi alasan kita bisa berbuat dosa semau-mau kita. Tapi kasih karunia itu adalah kuasa. Kita ingat, Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah mengampuni saya. Saya tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Saya akan berhenti berbuat dosa mulai dari hari ini. Apakah saudara semua mau menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan? Amin. Amin. Status kita dulu tidak lebih baik dari perempuan yang berzina tersebut. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita ditebus dan dipulihkan. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Lagu yang saya suka berjudul Engkau Alasanku Hidup. Karena Engkau sudah menolong saya, maka sekarang hidup saya punya alasan untuk hidup karena Engkau. Biarlah lagu ini akan memberkati kita semua. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kubanggakan dalam diriku. Aku ini adalah sama dengan perempuan yang berdosa itu. Tetapi semua karena cinta-Mu itulah yang sudah menebus aku dan memulihkan aku. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua
karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Saudaraku, mungkin ada satu orang di antara kita saat ini yang sedang terjerat oleh kehidupan dalam dosa. Kita tidak dapat terlepas dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saat ini Tuhan menawarkan tangannya yang penuh dengan pengampunan dan kasih karunia itu untuk membebaskan saudara. Maukah saudara menerima uluran tangannya? Saudara yang merasa hidupmu sia-sia, yang merasa hidupmu penuh dengan persoalan dan kehilangan arah hidup, maukah saudara datang kepada Tuhan? Silakan saudara berdiri dari tempat duduk saudara. Nyanyikan lagu ini dengan penuh pengertian. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu yang mengubah hidupku Tuhan. Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan, Tuhan pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu. Dan kami mau gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Bantu kiranya kami Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami hari demi hari, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang terus diperbaharui, diubahkan, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan gambar-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Pegang tangan kami, pegang erat tangan kami Tuhan, jangan Kau lepaskan Tuhan. Karena kami akan lemah, kami akan jatuh. Terima kasih untuk janji firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang pemurah hati, penuh dengan kasih karunia. Tetapi juga Engkau Allah yang menuntut kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami akan lakukan semua perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya. Biarlah firman hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Mari kita mengumpulkan persembahan untuk para petugas. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kepada Pak Yu untuk pimpin dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang tegas, Allah yang penuh dengan kebenaran, tapi juga limpah dengan kasih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biarlah kami terus mau berjalan pada jalan Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh terus-menerus mempunyai kekuatan, bukan hanya diampuni, tapi kami punya kemampuan untuk tidak lagi melakukan
Tuhan yang lalu. Oh Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kami mau sekali lagi mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mau bimbing kami, Engkau mau pimpin kami, Engkau mau arahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Itu sebabnya terimalah persembahan kami yang kami bawa dengan sepenuh hati kami, dengan penuh ucapan syukur kami bawa kepadamu. Terimalah Tuhan, pakailah ini untuk memuliakan dan membesarkan kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk saudara kami yang saat ini Tuhan bergumul dengan kesehatannya, baik dengan pemulihannya. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk Ibu Susi, untuk Pak Jimmy Budiman. Kami teringat untuk pemulihan Ibu Tante Kyok, untuk Pak Hartono, Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Yulita, untuk saudara kami Kian, untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tidak bisa hadir, yang penuh dengan kekeutuhan jamah kehidupan mereka. Demikian juga kami yakin, kami percaya Engkau yang akan mengawali kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Itu saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Allah katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah, beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Amin.